Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari dari kelas PGMI 1 semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Globalisasi berasal dari istilah global yang berarti lintas batas dan sasi yang merujuk pada perubahan. Dengan demikian, globalisasi diartikan sebagai masyarakat di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan batas-batas geografis antar negara yang dikaburkan oleh pertukaran barang dan jasa akibat perkembangan teknologi. Globalisasi juga tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, akses ilmu pengetahuan yang mendalam, permudahan dan percepatan transportasi, serta kehadiran perusahaan multinasional yang memengaruhi ekonomi nasional. Para ahli mengatakan globalisasi terjadi sejak abad ke-20. Namun, awal globalisasi dapat dianggap pada 1000 hingga 1500 sebelum Masehi apabila merujuk perdagangan antar negara yang terjadi pertama kali. Perdagangan ini meliputi perdagangan kaum muslim dengan Indonesia, Malaka, Cina, dan Jepang. Kemudian terjadi ekspedisi laut besar-besaran oleh bangsa Eropa. Teori-teori globalisasi. Teori globalisasi berperan untuk memperkuat analisis perihal globalisasi. Teori ini dipengaruhi tiga pemeran yang berperan penting pada globalisasi, yakni tradisionalis dan transformis. Yang pertama, tradisionalis. Tradisionalis merupakan teori yang mengatakan bahwa globalisasi disebabkan oleh berbagai perubahan yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, teori globalis. Teori globalis menyatakan pengertian globalisasi memengaruhi seluruh dunia, sehingga masyarakat akan lebih terbuka dan toleran atas berbagai budaya dari luar wilayah mereka. Yang ketiga, teori transformis. Teori transformis mengatakan bahwa globalisasi tidak memberi efek yang dramatis, melainkan tetap aspek sosial budaya. Bagaimana dengan aspek sosial budaya? Globalisasi membuat elemen sosial budaya di sebuah negara dapat memengaruhi negara yang lain. Dampak dari globalisasi itu sendiri ada dampak negatif dan ada dampak positif. Adapun dampak positif dari globalisasi diantaranya ialah mengangkat nilai-nilai universal seperti isu kesetaraan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan lain-lain. Yang kedua, memungkinkan saling mengenal perbedaan budaya, agama, aturan dari berbagai masyarakat. Hal ini terjadi akibat pertukaran informasi dan pengetahuan yang cepat, termasuk komunikasi yang Adapun dampak negatif dari globalisasi ialah
memunculkan perilaku konsumtif, mengikis kebudayaan lokal, menghilangkan tinggi kesenjangan sosial, dan mendorong potensi kriminalitas. Oleh karena itu, senantiasa berpikir kritis untuk menyaring berbagai informasi dan budaya sangat dibutuhkan setiap individu. Contoh globalisasi yang ada di sekitar kita. Begitu banyak, khususnya di bidang industri makanan dan minuman. Contohnya saja MC Donald. MC Donald adalah restoran cepat saji waralaba dari Amerika Serikat. Uniknya, hamburger yang terkenal di restoran ini diciptakan oleh imigran Jerman yang tinggal di Amerika Serikat. Jadi, makanan dari Jerman kemudian diolah di restoran ala Amerika dan berada di Indonesia. Demikian pula dengan pizza. Selama ini, pizza dikenal sebagai makanan tradisional dari Italia. Ternyata, pizza yang dikenal di Indonesia berasal dari racikan juru masak Amerika. Ciri khas pizza dari Italia adalah berkulit tipis dan renyah yang tidak begitu disukai orang. Maka mereka menciptakan pizza yang tebal dengan berbagai topping di atasnya. Begitu pula dengan perangkat telekomunikasi. Contohnya handphone. Handphone yang berasal dari berbagai negara dan tipe yang merupakan merek dari dan mungkin iPhone dari Selatan, Tiongkok, dan Amerika. Tidak semua handphone mempunyai pabrik yang tersebar di berbagai negara. Samsung misalnya, memiliki pabrik perakitan di Indonesia, Tiongkok, dan Vietnam. Pabrik perakitan ini dibuat di berbagai negara untuk mengurangi biaya produksi agar harganya terjangkau oleh pembeli. Lalu, apakah produk Indonesia yang dikenal di dunia pada era globalisasi ini? Ya, jawabannya ialah batik. Batik merupakan warisan budaya dunia sejak penerapan standar nasional atau SNI. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.